Hibadu rahmatillah adada wa fi'ilillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada para salihah yang ada di majlis mulia ini, wabil khusus kepada para panitia, wabil khusus lagi kepada Bunda Nuris tercinta, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya dengan segala kebaikan, menjadikan kita wanita-wanita yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Jadikan kita wanita-wanita yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkhusus juga kepada suami tercinta yang ada di sebelah. Minta doanya semoga selalu dijaga oleh Allah SWT. Diberkahi rumah tangganya, diberkahi keturunannya, bahagia dunia akhirat insyaallah. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam suasana gerimis, dan semoga itu tanda banyak turunnya rahmat dan tanda semoga doa-doa kita di tempat mulia ini akan dikabul oleh Allah SWT. Dan makanya kepada para akhwat, kepada para solehah-solehah yang ada di majlis ini, mumpung kita berada di tempat mulia, jangan melewatkan kesempatan, perbanyak doa, perbanyak permohonan, minta dengan sebanyak-banyaknya permintaan, karena kita mintanya kepada Allah yang Maha Kaya yang mungkin mengabulkan semua doa. Jadi jangan ragu, jangan dianggap mustahil, jangan dianggap gak mungkin. Yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah. Baik, dan hari ini kita akan belajar tentang membangun rumah tangga dengan tema keluargamu masa depanmu. Yang saat ini membangun rumah tangga itu banyak dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sehingga ada muncul statement marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Yang ini semakin dihembuskan oleh musuh-musuh Allah dengan tujuan agar menjadikan orang itu lari dari pernikahan. Kalau orang sudah lari dari pernikahan, mau mencari amannya tuh di mana? Padahal Nabi sendiri mengatakan, idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfal iman. Kalau seorang menikah, dia telah menyempurnakan sebagian iman. Kalau udah, itu kan dari Nabi, motivasi dari Rasulullah. Bagaimana ketika kita menikah, ternyata itu salah satu cara untuk kita itu semakin menyempurnakan iman kita. Karena dengan pernikahan itu membuka pintu halal dan menutup pintu haram. Akan tetapi pun, walaupun ini adalah ibadah itu kan punya syarat. Kayak kita pengen sholat, kita harus paham rukunnya apa, syaratnya apa, semua harus paham supaya sholat kita diterima. Dan pernikahan juga termasuk ibadah. Kalau kita nggak ngerti caranya, kita nggak tahu apa sih syarat-syaratnya, apa sih rukun-rukunnya, gimana sih cara supaya rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang indah, ya tentu akan susah untuk membangunnya. Sehingga hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara agar kita bisa membangun keindahan dalam rumah tangga. Yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya dijaga oleh Allah. Amin. Yang belum niat, insya Allah semoga semakin dimudahkan untuk membuka pintu halal. Amin. Dan Allah tutup pintu haram. Amin. Dan Allah pertemukan dengan pasangan yang membawa maslahat untuk diri, dunia, akhirat, dan juga menjadi sebab keluarga semakin indah insya Allah. Baik, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka as-sa'adata fi hadhihi ad-dunya wa ba'da al-mamat. Nas'aluka as-sa'adata fi ad-darain. Nas'aluka as-sa'adata fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirati innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, yang husnudzon kami adalah hamba-hamba pilihan Allah
siapapun Anda, siapapun Anda, baik, nah, kemudian memang kalau nggak pedes ya rujak. Kamu apa tadi harga? Oh itu kirain rujak itu harus pakai tepung. Masya Allah, makasih banyak. Harus didoakan beliau memberitahu agar kita ngangkat suara. Berarti dia telah memberikan petunjuk yang terbaik. Maka kita balas. Semoga Allah memberikan hidayah petunjuk. Masya Allah. Sebelumnya sedikit tadi sebelum kita mulai, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, adik-adik, anak-anakku, dan juga kepada Bunda Nuris yang telah menjadi sebab kehadiran atau pertemuan kita. Dan juga tadi saya sedikit tidak terima dengan ketua panitia yang memberikan sambutan yang menyifati Bunda Nuris yang baik, katanya sudrun dan apa tadi, sudrun terus dablek tadi. Tolong ketua panitia jangan berani-berani mengatain Bunda Nuris seperti itu ya, itu nggak baik. Masa biarpun benar jangan dibilang begitu. Ini yang pertama, maksudnya harus ini ketua panitia harus diajari dulu. Masa Bunda Nuris yang undang kami sampai kita ketemu dibilang dablek sama sudrun. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan juga yang sangat kami cintai semua berindu ridho Allah, terkhusus ini Ustazah sudah yang sering mengajari kami juga sudah nulis di sini. Masya Allah semuanya. Baik, kita akan masuk. Pertama ini harus difahami dulu, yakini bahwa Allah Maha Kuasa untuk merubah kita. Dan kami yakin Anda ini datang ke sini untuk membuat perubahan. Bukan sekedar hari ini. Hari ini tentu kerinduan Anda untuk buat perubahan yang istimewa. Mulai dari waktu ke Indonesia ke sini, yang dirindu adalah perubahan. Mungkin dari sisi ekonomi dan seterusnya untuk buat perubahan. Jadi Anda ini insya Allah lah orang yang semakin hari semakin cerdas. Mula-mula waktu dari Indonesia ke sini kan ingin buat perubahan dunia ekonomi. Baik, ternyata hari ini Anda naik pangkat, bukan perubahan urusan ekonomi saja. Saya ingin merubah kehidupanku menjadi indah, menjadi bahagia dunia hingga akhirat. Sebagai urusannya ngaji. Kalau sudah ngaji ini adalah harus tulus ikhlas. Gak ada orang bagi-bagi duit di sini. Bagi jabatan gak ada orang kontrak kerja di tempat ini. Akan tapi ternyata datang. Maka ini loh yang perlu kami ingatkan. Itu karunia Allah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Anda semuanya. Maka dari itu ayo yang serius. Kita ingin membuat perubahan. Kalau nanti mendengar sesuatu yang baik, kalaupun masih belum kita belum bisa melaksanakan, berkeinginanlah kita untuk melaksanakan. Rindulah untuk mewujudkan apa yang akan kami sampaikan. Jangan sampai mengatakan, ya sudahlah, itu adanya hanya ngaji-ngajian, bukan ngaji beneran. Kita buat perubahan. Kalaupun Anda sudah bahagia, ayo tingkatkan kebahagiaan. Kalau belum, aku harus buat perubahan. Ini yang harus dihadirkan. Jadi ada tujuan dong datang ke sini. Baik, siapapun Anda, yang jomblo atau sudah menikah, yang jomblo semoga cepat mendapatkan pasangan. Yang sudah menikah semakin indah dalam rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga itu harus indah, tidak boleh ditawar, dan harus bahagia. Baik, bahagia memang dari Allah. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengusahakan kebahagiaan kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah memberi kebahagiaan pada kita, kesenangan.
Maka tolong dalam rumah tangga ini kita terus mengusahakan tanpa henti. Tentunya dimulai ya. Tentunya tidak cukup kita hanya sekali berteman. Paling tidak, tapi yang pertama ini tidak kami hadirkan. Pertama adalah memilih pasangan tentu. Kalau kita salah memilih pasangan ini, karena kita akan mencintai orang yang menjadi pasangan kita. Ini sedikit sekelumit, cuman kami tidak tekankan di sini. Ini sebetulnya season sendiri, pertemuan sendiri khusus. Namanya menuju dalam memilih pasangan dan seterusnya. Jadi kalau menikah itu nanti kita akan menghadirkan cinta sehingga menjadilah saling mencintai. Maka kalau ingin memilih pasangan yang benar-benar pasangan itu layak dicintai, maka harus memilih. Bukan kita terjebak dalam cinta gara-gara WhatsApp, gara-gara hanya Facebook dan seterusnya. Itu sebuah kebodohan. Sebab sederhananya begini, wahai adik-adikku, anak-anakku, bahwa kalau orang salah makan itu kan hanya sakit perut. Tapi kalau salah mencintai sakitmu seumur hidup. Maksudnya betul terasakan? Jangan. Jadi begini maksudnya. Sehingga di dalam Islam itu menikah itu memilih. Kalau tidak memilih bukan sebuah pernikahan. Menikah kok terjebak. Menikah terperosok, terjebak dalam cinta yang salah. Perempuan itu lembut. Karena saking lembutnya itu kadang-kadang mohon maaf gampang dibohongi dalam hal ini. Nah ini maksud saya. Ini adalah rambu-rambu ya adik-adikku supaya kalian itu waspada. Suamimu, calon suami itu kayak apa sih yang akan menikahimu? Jadi sehingga kadang-kadang terjebak dalam janji-janji, kemudian tiba-tiba menikah dengan orang tersebut, tak taunya dia adalah janji kosong, bukan orang baik. Apalagi terjebak, dia biasanya terjebaknya terlanjur mencintai, terlanjur senang. Kalau sudah orang mencintai itu kan nggak bisa memilih. Gula Jawa rasa coklat itu masih lumayan. Yang Jawa Timur mana? Serem banget kata Gomblah, titik-titik kucing rasa coklat. Itu kan serem banget. Ya. Artinya ini memang bodoh sekali kalau orang jatuh cinta tapi nggak pakai mikir. Ini sebetulnya, ini kebetulan tahun ini kita tahun mengajari cinta anak-anak SMA, anak-anak kuliah, namanya diklat cinta. Biasanya kita adakan di tempat-tempat yang sedikit enak kayak ngopi, kayak di hotel, di dan sebagainya. Kami rencananya waktu itu kita mengadakan diklat cinta untuk anak-anak muda itu. Ternyata separuh yang hadir adalah emak-emak. Akhirnya mulai kemarin kita mulai dari Jogja, di Bandung, yang terakhir di Surabaya, besok tanggal 12 di Jakarta. Akhirnya sudah topiknya kita rambung. Nggak lagi anak-anakmu muda, hanya emak-emak yang banyak. Dan yang paling agresif, bertanya serem-serem. Pengalamannya lebih bukan banyak. Begitu, emak-emak yang salah pilih baru sekarang nyeselnya. Itu, emak-emak salah pilih. Baik, sekarang tolong adik-adik itu semuanya. Ini yang pertama ya sebelum kita masuk pembahasan. Pilih yang benar. Jangan gampang jatuh cinta. Orang hebat nggak baca jatuh cinta. Cinta itu harus cerdas. Cinta itu rasional. Kalau cinta tidak rasional tadi gula Jawa rasa bodoh. Kadang seorang perempuan ditanya, apa sih nak kok kamu mau nikah dengan dia? Apa sih kelebihannya? Gak tahu Mi. Bodoh. Jangan seperti itu, hanya terlanjur cinta. Dan ini yang banyak mengadu kepada kami kaum perempuan. Yang sering menyesal adalah perempuan, belum lagi korban perzinahan, kehinaan segala macam dilecehkan. Kalau seorang laki-laki berani menzinai dia, tentu dia mungkin dengan 1000 perempuan. Hanya ini bagian saja untuk dilewati saja. Naudzubillah. Maka calon suamimu adalah harus istimewa. Amin. Amin. Apalagi begini nih, hari ini tolonglah waspada. Dia mas tenang aja yang di Indonesia mengit, wah, Hongkong, banyak duit. Akhirnya dia hanya senang saja hanya untuk merindukan jasadmu nanti dinikmati sesaat, setelah itu duit. Ada kan seperti itu? Banyak. Yang bodoh siapa coba? Yang di Hongkong. Makanya jangan jadi anak bodoh. Sudah duitnya dihabisin, tak taunya dianya naudzubillah. Mungkin karena dia tidak punya kebaikan. Makanya kalau milih yang benar hari ini. Ada pun yang sudah memiliki suami, jadikan mereka semakin baik. Dekatkan dengan orang-orang baik nanti. Insya Allah pergaulannya dengan siapa. Buya siap kok nemeni minum kopi bersama. Kenalkan dengan kita. Untuk semakin indah, kita ada yang mana? Jawa Timur, kita sering Jawa Timur. Mana suamimu pernah ketemu minum teh bareng?
Belum ada. Padahal dia terbuka siapa saja minum teh bersama. Kadang-kadang kita ingin di pantai yang sunyi, nggak ada yang buka aurat, lalu kita. Baik, kurang lebih seperti itu. Tolong dalam urusan cinta ini harus benar-benar memilih sehingga cinta itu rasional, masuk akal. Kita punya inspirasi cinta, hikmah cinta, boleh jadi bahan renungan, sudah sampai berpuluh-puluh lah. Di antaranya adalah jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membuka, biarkan akalmu lah yang membukanya. Jadi jangan gampang jatuh cinta. Akal cerdasnya itu mungkin enggak, siapa dia, kebahagiaan mungkin enggak aku wujudkan dengan dia. Masa depanku kayak apa sih? Ini adalah sederhana tentang masalah pilihan pasangan ya. Jangan sampai kita terlena hanya mohon maaf, hanya syahwat kita kirimi foto, urusan syahwat, sehingga kadang syahwat dibilang cinta. Cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Ada orang bercinta tanpa syahwat, ada orang mencintai tanpa syahwat. Ada orang mencintai tanpa syahwat, ada orang melampiaskan syahwat tanpa cinta. Cuman kadang dibilang cinta. Masa orang menjajakan cinta? Mana ada cinta dijual? Kemudian ada orang yang punya syahwat dibarengi dengan cinta karena Allah, alangkah indah. Itu suami istri. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Baik, sekelumit tentang ini. Hati-hati, jangan gampang milih pasangan. Jangan mau kecuali rekomendasi berapa orang. Kalau laki-laki itu baik, ya benar, ya begini. Jangan Anda tidak tahu. Fotonya pun editan. Waktu ke rumah pun ternyata mobil rental. Masya Allah. Rupanya dia mandinya tuh ada hitungannya seminggu sekali. Pas mau ke rumah calon mertua, yang bisa dibohongi itu. Masya Allah. Intinya begini saya, soleha. Waspada untuk calon pasangan supaya yang akan kita bincangkan punya arti. Adapun yang sudah punya pasangan suami, tolong ayo dengar dengan baik-baik. Suamimu adalah suamimu. Justru keberkahan adalah di balik kepatuhanmu kepada suamimu, kebanggaanmu dengan suamimu. Jadi kamu harus bangga dengan suami, biarpun mohon maaf hari ini suamimu gak punya penghasilan. Ini ujian. Sehingga kami sampaikan wanita karir itu boleh, wanita bekerja itu boleh. Tujuannya adalah membenahi rumah tangganya, keluarganya. Tapi ingat, ada beberapa catatan. Yang pertama, di saat bekerja itu adalah atas restu orang suami. Yang sudah terlanjur bekerja restu suami. Yang kedua adalah tempatnya adalah tempat yang dia bisa menjalankan syariat, terhormatlah, baik dan sebagainya. Juga kerjaannya yang halal, ya, kerjaan yang halal, kemudian tidak meninggalkan kewajiban. Dan izin ini saja perlu dibahas loh. Izin kepada suami itu harus izin beneran. Misalnya abang, ya mas, mohon maaf yang saya tadi tolong bantu kerja terus pun di mas. Harus saya tahu, dia pernah dong, iya dek atau aja dek. Tenes niku ada satu orang mau pergi kemana, bukan ke Hongkong kayaknya. Dia tuh kalau izin sama suami, mas, tagihan bayaran belum selesai, belum tidak jelas. Ini mana? Sampai kapan ya gini? Aku kerja lah orang. Wah, ini ngancam ini. Nah, akhirnya suaminya iya gitu. Yang izinnya serem begitu. Ayo siapa yang izinnya begitu? Coba. Bukan begitu, tuh bukan izin, mengancam halus. Baik, kemudian yang terakhir ini ada 5 syarat. Tempatnya baik, terhormat. Yang terakhir adalah hidup menjaga keindahan dalam rumah tangga. Kalau ternyata dengan karirnya dia sukses, pastikan dia semakin tawadhu. Semakin tawadhu, semakin hormat kepada suami. Ini godaan yang paling besar. Sebab dalam pengaduan yang kami temui adalah, mohon maaf, semuanya ini harus tahu bahwasanya ternyata banyak perempuan menjanda itu gara-gara dia sudah mulai bisa cari rezeki. Karena si mulai punya rezeki langsung dikit-dikit minta cerai. Ini beban. Hari ini sampai sekarang bukan kalian. Punya menceritakan yang terjadi di sana. Hari ini banyak janda jejer minta dicarikan jodoh. Ternyata sebabnya gara-gara dia menjanda, karena dia sudah punya rezeki. Makanya ini loh, makanya syarat yang kelima ini Buya taruh di paling belakang, tapi Buya dulukan. Banyak perempuan kalau sudah mulai punya karir, dia sudah mulai membusungkan dada, sombong dikit dengan suami. Ini ya banyak sebetulnya. Maka pastikan ini anak soleha semuanya. Amin.
waktu, bahkan mendahului minta maaf, abang mohon maaf bang ya, gak apa-apa bang, saya cukup di rumah tangga dulu bang ya. Wah enak banget punya istri begini. Tapi kalau suami ongkang-ongkang kurang ajar, ibabnya beda. Betul, betul siapa? Tidak begitu, nah, itu babnya beda. Mohon maaf. Sebab keretakan rumah tangga ini justru karena mulai suksesnya seorang istri. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang kita ngomong sama ibu-ibu gitu. Kalian ngomong suatu ketika, ada loh ibu-ibu ini kalau sudah mulai punya kerjaan, punya penghasilan ini, kalau di kantornya, di tempat kerjanya, arisan itu kalau ngomong ceria, kalau telepon sama teman kerja bisa tertawa. Tapi giliran telepon sama suami, nadanya tinggi. Langsung, itu saya banget bu ya. Saya banget ngomong depan kami. Bertiga pada ngomongnya bareng. Memang rata-rata seperti itu hawa nafsu. Mulai kapan keindahan akan terwujud dengan model perempuan semacam ini? Nah, ini kita akan masuk, nggak boleh. Jadi kalau memang dirimu, sehingga suamimu semakin terpesona dengan dirimu, anggap saja hari ini memang dia belum punya penghasilan, tapi dia menyiapkan untuk berurusan, berperilaku baik dengan dirimu, di saat kalian pulang nanti, tinggal membuat keindahan. Tapi kalau dari ini sudah rewel, suami sok, istri sok, mentang-mentang segala macam, waduh, akhirnya secara otomatis akan terjadi kerenggangan. Kalau kerenggangan dia tidak akan mikirin, terserah deh, ngomong jelekit, nggak enak. Nah, ini adalah yang banyak terjadi. Mohon maaf, ini nasihat. Mau dinasehati? Kalau tidak mau keluar sana. Tapi nanti rame sama suaminya. Karena hari ini kesimpulannya setelah itu harus indah sama rumah tangga, sama keluarga. Nggak boleh ditawar sedikit pun. Capek. Baik. Kemudian apa yang harus dihadirkan dalam rumah tangga? Pembiasaan di rumah dengan hal yang lembut dan baik. Tolong biasakan di rumahmu, wahai adik-adikku, saudari-saudariku, anak-anakku, biasakan di rumahmu nanti atau sekarang yang sudah menjalin rumah tangga, biasakan dengan kelembutan. Kalimat-kalimat yang baik. Jangan ada kekerasan, jangan ada kalimat kasar yang keluar. Mulai kapan kalimat kasar menumbuhkan cinta? Tidak ada. Dan juga jangan merendahkan, jangan menjelekkan. Bukan waktunya. Jadi pastikan di rumahmu itu adalah kalimat yang ada antara suami istri adalah hal yang baik. Guyonan pun nggak boleh. Guyonan yang menjatuhkan, merendahkan itu membahayakan hati. Jadi seorang istri tidak perlu merendahkan suami, mengolok, mencaci, membentak. Nggak ada perlunya. Marah-marah tidak jelas, nggak ada perlunya. Mulai kapan marah menumbuhkan cinta? Tidak ada. Tapi kenapa kok ada seorang suami sering marah sama istri? Kenapa ada seorang istri gak ada sebab tiba-tiba marah sama suami? Itu membuat keindahan tidak ada. Dan ini rumah dulu kita buat. Itu untuk menghadirkan generasi yang hebat. Sudahlah, kita semua harus belajar bertahan. Namanya pasangan membuat emosi pada dirimu wajar manusia, karena kamu tidak menikah dengan malaikat. Pasti istri membuat ini. Ada suami, tapi kekuatan kita, kemenangan kita adalah aku tidak boleh membalas dengan amarah juga. Mulai kapan marah bisa dihentikan dengan marah? Tidak. Kalau marah ditambah marah seperti api disiram minyak. Bensin boleh. Disiram bensin. Tambah jadi. Ini pembiasaan di rumah. Yang namanya suami tentu dia bergaul dengan orang banyak di luar, kadang-kadang stres, pusing pikirannya sampai di rumah. Atau seorang istri yang sudah, mohon maaf ya, macam-macam keadaan di rumah, anaknya pipis di kasur, kemudian jemuran gak kering-kering, tak taunya menjelang head, suka makin marah. Mungkin saja itu semuanya. Agar tapi bagi suami yang paham, cerdas, dia mengerti, oh ini keadaan tertentu. Bahkan mungkin dia akan buat irama. Di saat melihat suaminya, istri yang begitu, langsung buat bikin usil seusil-usilnya. Ingin membuat suasana. Jadi paham di dalam menjalani hidup rumah tangga ini penting. Pokoknya intinya tadi, membuat ngomong kasar tidak boleh. Mencaci, merendahkan tidak boleh. Sopan santunnya. Santunnya seorang suami seneng gak? Apalagi santunnya seorang istri. Wong suami saja petentang-petenteng gak enak, apalagi seorang istri. Gak ada baik yang cuman sekarang banyak menjalin rumah tangga dengan kebodohan.
Tidak bicara dengan hati, tidak ngurusi hati. Ini bahaya dalam rumah tangga. Jadi jangan ada caci maki, jangan ada marah-marahan bentak. Jangan marah itu sendiri. Biarpun yang dimarahi bukan dirimu. Kalau ada orang marah, yang dimarahi bukan dirinya, orang lain yang dimarahi. Nular. Marah itu nular. Coba. Ada orang yang bekerja dengan kita. Siapakah? Kerja dengan kita. Anda kerja di rumah Anda. Tahu aja melakukan kesalahan, lalu suami marah. Istri yang lihat, ikut marah enggak? Kalau nggak ikut, mungkin nggak berani nggak ikut marah. Kenapa? Dia mikir otaknya itu sudah berjalan, berpikir urusan hati, urusan cinta. Kalau aku udah ikut marah, dipikir aku ngeblok sama ini. Nah ini, langsung mulai ikut-ikutan mah. Itu otomatis, nggak mungkin tidak. Sehingga marah itu nular, apalagi yang dimarahi dirinya sendiri. Dia dimarahi, hari pertama sabar, dan seorang istri dimarahi sabar pertama. Hari kedua dimarahi lagi, minggu berikutnya sering dimarahi, dia mulai. Terus nanti kena mentalnya, sehingga mungkin tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga mulai dibalas dengan marah. Di saat dibalas dengan marah, ternyata lebih serem lagi. Makanya ada hari ini orang setiap hari berantem. Ada atau tidak? Banyak, anaknya 12 tadi. Orang gila dia. Loh, ada model semacam itu, kebodohan. Kenapa? Ya itu tadi permasalahannya. Karena budaya marah ada di dalam rumahnya, itu nggak boleh. Karena itu nanti akan buat suasana rumah tidak indah. Percaya ini, bagi rumah tangga aja indah. Sehingga nanti pembahasan yang lain, penyelewengan kesana kemari dan sebagainya. Tentu kita tidak membenarkan perilaku kita. Lalu berkata, kenapa kamu menyeleweng? Karena suamiku begini. Oh bodoh, nggak begitu. Atau seorang suami, kenapa nggak begitu? Tidak boleh kita membuat pembenaran terhadap dirinya. Sekarang kita ingin buat perubahan untuk menjadi lebih baik. Bukan waktunya kita menyalahkan. Saya akan membuat perubahan di rumahku. Tidak ada perlunya ngomong kasar. Perlu kelembutan, keindahan. Dan ini akan bangun generasi berikutnya yang indah. Kemarin, mohon maaf, ini pentingnya untuk mendidik anak-anak. Anda punya anak-anak. Yang belum punya anak, diberi karunia anak. Nikah dulu tuh. Insya Allah segera nikah, nanti punya anak. Insya Allah. Masih bujang-bujang. Aminnya urutan, nikah dulu, amin. Baik. Jadi ada dalam rumah tangga, anggap saja begini loh. Ini kan generasi selanjutnya. Yang kita bangun itu bukan suami istri saja, rumah. Tahun ini kami menyerukan rumah indah, rumah bahagia untuk menghadirkan anak-anak yang sehat mentalnya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Ini kalau rumah tidak sehat, mohon maaf. Kemarin beberapa minggu yang lalu ini kami ceritakan berulang-ulang. Suatu ketika kami habis pengajian di Masjid Alun-Alun Taqwa, itu kan rutin. Jam 10 malam, setengah 10 lah. Kita lewat di jalan menuju pondok kita itu masih jauh sih. Tiba-tiba ada anak muda. Anak-anak SMP, naik motor lah, semuanya 20-30 orang, ramai. Berhenti di depan mobil kita, sampai kita tidak bisa jalan. Ternyata dia nggak ganggu kita. Di antara mereka sedih berantem, bawa parang, bawa kayu semuanya. Bawa kayu, parang sebagainya. Akhirnya diamankan sama polisi. Mungkin masyarakat berkata, inilah keadaan di luar, lingkungan yang nggak benar. Begitu ya? Tidak. Jangan salahkan lingkungan. Anak-anak semacam itu karena tumbuh di rumah yang tidak indah. Ceritanya bagaimana? Ini loh kami hadirkan. Kenapa anakku gampang berantem? Kenapa anakku gampang ribut? Kenapa anak gampang marahan? Dan segala macam. Apa sebabnya? Ini loh rumah kita bentuk sekarang. Jadi rumah begini. Thank you. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Oke. Nah, tolong ini serius, tolong rumahmu yang benar, sehingga menjadikan suasana indah, suami betah, anak betah. Gambarannya begini, rumah tangga yang indah, sampai ada loh ya, suami itu takut sama istri. Ada, istri takut sama, bukan suasana indah. Kenapa? Ini kok monster, istrinya monster. Suaminya monster, serem banget. Ada loh suami itu ngomong, udah nggak usah. Oh kelihatannya kan gak basah brewok lagi jenggotan juga. Tapi ternyata kalau sama istri, kenapa? Istrinya adalah setengah monster. Dikit-dikit marah, gak jelas begini, gak bisa diajak ngomong. Kalau mau emang
Akhirnya suami karena suaminya baik kan mengatakan, ya dah, daripada ribut. Hidup kok begitu, kok daripada ribut. Hidup tuh harus indah sesungguhnya. Dan ada suami semacam tebakan, kalau saya ngomong dia pasti ngangkat suara, ini nanti bakal merusak anak-anak, semua akan jadi gak bener. Akhirnya Pak, rumah tangganya orang tertekan. Ya suami adalah lebih baik dia diam, tidak usah ribut dengan sang istri. Ada sebaliknya seorang istri, Masya Allah, mau ngomong ke suaminya ngusulkan cat warna apa aja gak berani. Ya Allah, terus saya bayangin mesranya gimana itu nanti, bermesraan dengan monster. Mana ada keindahan? Ini kebodohan dalam hidup. Kebodohan dalam hidup. Suami kok serem. Coba gini loh gambarannya. Ada dua bersahabat menikah. Contohnya suaminya juga rupanya bersahabat juga. Kerjanya bareng. Karena kerjanya bareng di kantor yang sama, rupanya kebetulan jejer. Sehingga karena begitu selalu pakai mobil bersama, numpang daripada boros. Kan begitu ya? Tiba-tiba jam 4 sore ini semuanya dapat telepon, rupanya istri yang di rumah. Setelah dapat telepon kalau suaminya 1 jam lagi nyampe. Rupanya 2 orang ini langsung bergegas naik sepeda motor keluar, pergi ke pasar. Mau kemana? Mau kemana? Semuanya ketemu sambil di pasar. Membelikan sesuatu untuk suaminya, membelikan satu untuk suaminya yang disukai oleh suaminya. Yang pertama ditanya, kenapa kok buru-buru? Suamiku tadi pesan sesuatu aku lupa takut. Kehabisan, ya Allah, nyesel banget kalau sampai kehabisan, makanya tadi ngebut. Berarti dia ngebutnya untuk membelikan belanjaan dengan senang. Ya enggak? Ngebut, sama, kelihatan satu ngebut. Kenapa kok kamu ngebut banget? Iya, kalau tahu tadi marah sama suamiku. Beda. Padahal keluarnya bersama-sama belanjakan, tapi rasanya beda. Rumah tangga itu, ya kayak itu. Kenapa kok menjalani rumah tangga dengan kebodohan? Ya bodoh memang. Kalau tidak marah bukan dia lagi, na'udzubillah. Jadi rumah ini penting, tolong hilang jadi maki, jangan mengangkat suara. Jangan mengangkat suara, bahaya sekali. Apalagi seorang istri mengangkat suara, bukan hal yang baik. Ini serius. Yang jadi masalah, kalau suamimu nggak baik langsung ketahuan kalau kamu salah, langsung dibalas, gitu. Yang jadi masalah suamimu kok baik banget, akhirnya diem tok dibiarkan, sehingga yang rusak di kiri kanannya. Yang susah di kiri kanannya. Baik, inilah tolonglah jangan biasa sama suami, apalagi lagi berjauhan begini, nggak perlu adanya marah-marah. Kalau ada sesuatu yang salah, mungkin kalau cara marah pun bukan waktu dia melakukan kesalahan, mungkin lain kali lah. Bikin surat cinta yang indah, suamiku tersayang, cintaku, hatiku, ini terus abang. Saya mau ngomong sesuatu bang, kita kan jauh bang, kita nggak boleh ribut bang ya. Mau ngomong apa sih dek? Abang katanya beli sesuatu kemarin, beli apa gitu tanpa persetujuan istri. Kan biasanya gitu ya, yang di sini nih. Abang mohon maaf, kalau bang manfaat sih gak ada masalah, cuma tanya atau adik nih, bang maafin dong bang, jangan tersinggung, jangan marah ya. Sudah gitu, lovernya gambarnya 16. Jadi ngomongnya enak, maafin bang. Dia kalah sudah, gak berani bohong lagi setelah. Tapi kadang-kadang dia bertanya, kenapa abang beli ini? Wah, ngabisin duit ini. Sudah tidak enak. Membiasakan komunikasi yang baik adalah penting. Itu apa? Membiasakan komunikasi yang baik itu penting dengan pasangan. Betul, ini pelajaran pertama. Semuanya akan indah, rumah tangga akan indah. Nah, kemudian hasilnya ke bawah. Kalau ada seorang anak membuka pintu kamarnya, melihat ibu bapaknya di tempat makan sambil cubit-cubitan dan suap-suapan. Coba lah, seorang anak akan balik ke kamar dan memejamkan mata lalu berkata, itulah hidup. Dia akan senyum. Yang muncul bukan sekedar dia melihat ibunya mesra-mesra, enggak, akan tertanam cara hidup yang benar ya begitu. Belum lagi tidak sampai di situ, ternyata, oh ibuku sangat menghargai ayahku dan ayahku menghargai ibuku. Itu tertanam dalam di hati, sehingga nggak berani macam-macam sama ayah. Kenapa? Kalau saya macam-macam sama ayah, pasti ibu marah. Kalau aku macam-macam sama ibu, pasti ayah mah. Tertanam bermacam-macam kebaikan hanya melihat sepintas kemesraan seorang ayah dan ibu. Tapi lihat tetangga sebelah, anaknya buka pintu kamar, lihat bapaknya berantem sama ibunya, melanjutin sampai pagi. Sudah bosan dia melihat keindahan. Loh, ini serius.
Anda yang pertama, yang kedua? Bingung nih. Yang pertama enggak, yang kedua iya barangkali. Nggak boleh begitu. Setengah-setengah. Hari ini harus berubah. Nah ini serius, sederhana sebetulnya. Sebab mulai kapan amarah menumbuhkan cinta? Nggak ada. Dan memang kalau kita amati hari ini semua problem permasalahan adalah karena rumah bukan rumah indah. Sehingga anak nggak senang tinggal di rumah, bosan di rumah, suami juga begitu sebanyak. Sederhana kelihatannya. Nah kemudian kalau sudah anak itu setiap hari melihat orang tuanya ribut, berantem dan sebagainya, direkam oleh otaknya, dan itu akan menjadi referensi atau contoh. Contoh ini di rumah ini kalau sudah biasa banyak berantem dan sebagainya, ini setiap hari dilihat. Ada ayah punya masalah dengan ibu, berantem. Ibu bilang, biar masalah sedikit berantem, terekam, tertanam di dalam otaknya, di hatinya, di pikirannya, sehingga anak punya kesimpulan, oh gitu ya cara menyelesaikan masalah. Makanya waktu dia di sekolahan punya gesekan masalah dengan temannya, ngapain? Berantem, caci maki. Karena apa? Contohnya. Terus kita lanjutkan nanti di saat menikah, pasangannya kan bukan malaikat, tetap yang punya kesalahan. Maka di saat punya masalah dengan istri langsung jeder, kayak kisah ibunya berantem lagi. Dan ini penting, sederhana tapi harus dicermati. Ngapain harus memaksakan, maka harus biasa marah-marah dan sebagainya, caci maki dan seterusnya. Maka biasakan di rumahmu adalah rumah indah. Biasakan harus, dan ini keindahan perilakumu mengundang keindahan pada pasangan. Kalau ingin menumbuhkan cinta pada pasanganmu, ya perilakumu yang baik, kelembutan perilakumu, kasih sayangmu. Ini yang harus dihadirkan dalam kehidupan berumah tangga. Siap ya insya Allah ya. Ini bukan cerita dongeng, tapi harus Anda mulai. Kadang mohon maaf, diingatkan pasangannya adanya marah. Sehingga kami sampaikan di sini, nasihat ini nggak berguna bagi orang egois. Orang egois itu kalau dinasihati bukan untuk dirinya, langsung ingat yang lain. Misalnya hanya karena pasangannya nggak ada saja. Kalau seandainya pasangannya ada itu jejer ketahuan, misalnya suami istri jejer bareng begini, dengar ceramah Ustadznya nasihati tentang seorang perempuan yang baik harus begini. Suaminya langsung nyolek, tuh dengar. Atau sang ustadz lagi ceritakan seorang suami yang benar adalah begini. Istrinya semangat banget, dengar tuh. Itu egois. Kenapa? Ceramah ustadz bukan untuk dirinya, tapi untuk merendahkan pasangannya. Jadi ceramah ustadz untuk aku yang mendengar. Kadang di rumah tangga yang susah dibenahi munculnya orang semacam ini. Kalau itu Anda rumah tangga Anda nggak akan bahagia selamanya. Sudah nggak usah pakai biarpun suaminya sebaik apapun nggak akan bahagia. Kenapa? Egois. Nggak bisa diingatkan. Merasa paling benar sendiri, suami merasa paling sendiri, istri merasa paling benar sendiri. Reaksi egois itu akan reaksi dari orang, reaksi dinasehati. Orang punya sifat sombong, egois itu kan sombong itu kan gayanya iblis. Iblis kan bukan mbah kita Nabi Adam loh ya. Maka yang yang egois itu sebenarnya niru iblis. Mungkin keturunan nggak tetap Nabi Adam. Nah egois. Biasanya mohon maaf, coba dilihat di alam nyata itu. Ada kalau suami itu diingatkan sama istri, budaya ini. Kalau diingat sama istri biasanya langsung mukul meja, diem, ribet, ruwet. Ada itu kan? Atau keluar banting pintu jeder. Bukan suami yang baik. Kalau seorang istri mungkin kalau banting pintu gak berani atau mukul meja berani. Kalau istri beda modelnya. Kalau diingetin sama suami, demberut, merengut, mencucut, manyun. Coba rumus, mulai kapan cemberut menumbuhkan cinta? Apakah mungkin lagi ceramah makan? Mungkin enggak? Nggak mungkin. Pemangan manggis nih, harus makan 2 manggis. Anggur masih bisa 1. Manggis buka nih. Coba tenang, masih bisa. Ada istri. Ntar dulu. Mohon maaf. Siapa yang diinginkan suami suka cemberut?
paling tidak nanti jangan cemberut, jangan, pastikan. Mohon maaf, ini tidak disadari. Cemberutnya seorang istri itu kayak pisau, bikin keselnya, bikin karena suami mungkin di luar bertemu dengan, mohon maaf, mobil macet, hujan, jalan becek, segala macem. Pengennya ngelihat istrinya senyum, tak taunya sampai di rumah cemberut. Ini model loh ya, model ini. Sampai di rumah tuh seorang anak sudah tahu, oh mama lagi marah tuh, cemberutnya 3 hari tuh. Baik, sehingga mohon maaf, membiasakan, pokoknya tidak ada ya. Sampai dalam Islam itu, kalau kamu cekcok dengan pasanganmu, tolong jangan di depan anakmu. Jangan sampai anak, kenapa? Itu akan menghilangi penghargaan. Anggap saja, kalau seorang suami kerajaannya nyaci ibunya, istrinya, suami nyaci istrinya, caci begini, anak denger. Ini nanti antara dua, kalau memang ibunya orang baik dicaci oleh ayahnya, anak tidak terima. Benci ke siapa? Ke ayahnya, kurang ayahnya. Atau kalau memang ibunya nggak bener, maka anak akan benci kepada ibunya. Dua-duanya salah. Karena apa? Ini muqaddimah, anak durhaka sama orang tuanya. Mereka nggak boleh mencaci depan anak, apalagi provokasi ngajari. Kadang-kadang berantem anaknya 6 blok-blokan, 3 sama bapak, 3 sama ibu. Bisa jadi semacam ini. Na'udzubillah. Nah, dalam dunia percekcokan pun dalam Islam ada manajemen ribut, itu ada dalam Al-Quran, itu ada. Kalau ada permasalahan dengan pasangan suami itu ya tentu nasihat penting, yang itu hunna nasihati, nasihat penting wajib. Cuman dalam memberi nasihat ada ilmunya sendiri. Kalau pengen nasihati suami, kalau perlu tidak secara langsung. Istri pun juga tidak secara langsung, karena kedekatan ini berat. Kadang banyak berhujah, suami diingatkan istri ngerti itu salah tapi berhujah, memang penyakit nih. Suami istri juga diingatkan berhujah, ada aja hujahnya, padahal nggak harus berhujah, tinggal samaan. Masya Allah, terima kasih. Gambarnya begini loh ya, kalau Anda ikut, kalau diingatkan sama suami, yang teman gitu dong, gini, terserah apakah benar atau enggak, ntar dulu. Dia telah mengingatkan Anda langsung, abang, aku kira sebelum abang menikah, aku kira abang itu ganteng. Ternyata hari ini baru terbukti. Setelah abang berani ngingetin aku, ternyata abang sangat ganteng. Gitu loh. Jadi maksudnya diberi motivasi. Kalau dia mengingatkan, pastikan dia tuh nggak takut di kedepan harinya. Sama seorang istri, kalau suami diingetin istri, ya ini yang paling banyak tuh suami yang sombong. Tampaknya suami yang sering sombong. Karena kalau suami sombong